Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat selalu, tetap semangat, jaga kondisi untuk di hari-hari pandemi seperti ini. Jangan lupa berdoa sebelum kalian membaca lanjutannya. Oke? Anak-anak, bersama Bu Dwi Hindarti Lasmisari kita akan belajar IPA, integritas, peduli, dan amanah. Materi hari ini kita akan belajar tentang penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, apa sih penerapan listrik statis? Apakah akan berguna untuk kehidupan kita kelak? Maka yang akan kita pelajari hari ini adalah kelistrikan pada sistem saraf dan hewan-hewan penghasil listrik statis dalam aplikasi teknologi. Mengapa penting kita mempelajarinya? Maka kamu akan dapat menjelaskan penerapan konsep listrik statis dalam kehidupan sehari-hari termasuk pada makhluk hidup dan teknologi. Jadi tidak hanya teknologi saja yang memiliki listrik statis atau dihasilkan yang membuat adalah manusia, bukan, tapi yang membuat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya pada makhluk hidup, ternyata listrik statis pada makhluk hidup itu ada dan nyata adanya. Apa yang akan kalian lakukan? Maka yuk kita bersyukur untuk menikmati apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Anak-anak, untuk mempelajari selanjutnya, kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Tetap semangat, yuk. Tubuh kita dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan, khususnya pada saraf yang disebabkan adanya impuls. Impuls itu apa? Impuls itu sinyal pada sel saraf. Tahukah kamu mengapa kita dapat merasakan sakit ketika dicubit? Nah, ternyata rasa sakit tersebut muncul karena kulit kita menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan ini selanjutnya diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Kemudian setelah itu akan diolah oleh sel saraf untuk dilanjutkan ke otot. Akhirnya kita nantinya akan memberikan tanggapan. Nah, tegangan atau beda potensial. Jadi tubuh kita itu punya tegangan atau beda potensial, tapi tidak sama. Jangan bayangkan dengan tegangan listrik yang ada di rumah tangga. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan listrik yang mengalir pada kabel-kabel yang ada di rumah kalian, ya. Jadi ingat, tidak sama dengan listrik yang mengalir pada kabel listrik di rumah kalian. Namun kita juga mempunyai listrik atau beda potensial. Tahukah kamu bagaimana cara sel saraf menghantarkan impuls? Nah, kamu lihat gambar sel saraf berikut, ya. Nah, sel saraf itu menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion di dalam ataupun di luar membran sel saraf. Pertukaran ion terjadi dengan adanya rangsangan atau impuls tadi. Rangsangan yang cukup kuat maka akan mengaktifkan pompa ion. Mau lihat gambarnya. Dan dapat menyebabkan pertukaran ion. Saat saraf tidak menghantarkan impuls, maka muatan positif natrium plus positif melingkupi bagian luar membran sel saraf, sehingga membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif. Nah, untuk alam ini kita belajar fungsi dan bagian sel saraf. Fungsinya apa? Gini anak-anak, setiap manusia itu memiliki sistem saraf yang dapat mengontrol seluruh aktivitas tubuh. Contohnya gerak otot, kamu garuk-garuk kepala, kamu mencubit, itu ada yang mengontrolnya. Siapa? Sistem saraf. Nah,
Sistem saraf itu terdiri dari sel saraf yang fungsinya dalam sel saraf itu menerima, mengolah, dan mengirimkan rangsangan yang diterima panca indera. Kemana nanti mengirimnya? Ke otak atau sumsum tulang belakang. Dari otak ataupun sumsum tulang belakangmu, maka nanti akan diarahkan menuju ke gerakan otot. Ya, ke gerakan otot. Otot apa saja? Tidak hanya yang nempel pada rangka, ada otot polos juga, ada otot jantung juga, ya. Nah, siapa yang membawa dari panca indera ke otak, dari otak ke otot, ataupun yang ada di otak ataupun ada di sumsum tulang belakang? Dialah sel saraf. Jadi kamu bisa membayangkan bahwa sel saraf itu dalam tubuhmu jumlahnya miliaran. Nah, bagian dari sel saraf itu ada ini, kamu lihat di sini. Ya, yang hijau itu adalah inti sel. Kemudian ada tanda panah itu badan selnya. Badan selnya itu yang mengolah, yang menerima rangsangan. Dari mana? Dari dendrit. Dendrit itu yang mana? Ini yang cabang-cabang kecil itu. Ya, tidak kelihatan tulisannya. Jadi itu dendrit. Kemudian setelah dari dendrit menuju ke badan sel diolah, harus dilewatkan melalui akson untuk menuju sel saraf yang lainnya. Mana akson itu? Ini serabut yang panjang, ya, ada tulisannya itu. Nah, yang kuning-kuning itu apa? Yang kuning-kuning itu adalah kumpulan dari sel Schwann yang membangun selubung myelin. Fungsinya selubung myelin itu apa? Nanti kita belajar. Selubung myelin itu yang melindungi sel akson. Intinya seperti kabel, anak-anak. Ada kabel itu kan di dalamnya ada kawatnya dan sebagainya. Nah, itu ada plastiknya. Nah, plastik itulah adalah sel Schwann ataupun selubung myelin. Oke, anak-anak. Setelah dari terminal akson, siapa yang menghantarkan ke sel saraf lainnya, dendrit saraf lainnya? Dialah ada namanya neurotransmitter. Apa sih neurotransmitter? Yuk, habis ini halaman berikutnya kita belajar tentang fungsi-fungsi bagian tersebut. Adapun fungsi bagian sel saraf tadi ya, dendrit itu serabut saraf pendek, menerima impuls dari sel saraf lain dan meneruskan ke badan sel. Badan sel itu apa? Meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Akson itu yang mana? Serabut panjang tadi, meneruskan impuls dari badan sel ke sel saraf lainnya. Kemudian ada bonggol sinaptik yang terjadi proses sinapsis. Sinapsis itu apa? Komunikasi antara sel saraf satu dengan sel otot ataupun sel kelenjar dengan menggunakan neurotransmitter. Kemudian myelin tadi apa ya yang menutupi sel akson tadi? Myelin tadi adalah selubung lemak berlapis-lapis yang dihasilkan oleh sel Schwann. Lapisan lemak sulit ditembus oleh ion yang keluar masuk membran sel, sehingga intinya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari konslet ya, itu kita tidak akan terjadi konslet karena adanya selubung myelin. Fungsinya apa? 1. Pelindung akson, 2. Mempercepat impuls saraf dengan membantu loncatan muatan. Kemudian antara selubung myelin tadi ada tempat yang tidak bisa ditutupi oleh myelin tadi, namanya nodus Renvir. Apa sih nodus Renvir? Fungsinya apa? Tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. Kemudian setelah itu masuk ke terminalnya akson, diantar oleh adanya sinapsis tadi, neurotransmitter. Neurotransmitter itu ada asetilkolin dan kolinesterase, kemudian diarahkan ke sel saraf yang lainnya. Begitulah sistem kerjanya sel saraf kita. Begitu rumitnya, maka kita harus selalu bersyukur ya sama Allah. Kenapa? Karena setiap sel saraf mempunyai fungsi satu persatu. Ada selalu spesifik ya anak-anak. Coba kalau manusia membuat, apakah bisa sedetail itu? No, tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan dari Allah.
Seperti manusia, hewan juga menghasilkan listrik ya anak-anak, sebagai impuls terangsang dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan, untuk bergerak, untuk berburu mangsa, melawan predator ataupun navigasi. Navigasi itu perjalanannya dia. Pada umumnya, arus listrik yang dihasilkan sangat lemah, tapi ada beberapa hewan yang dianugerahi keistimewaan oleh Allah sehingga mampu menghasilkan arus listrik yang sangat kuat. Nah, hewan apa saja yang mampu menghasilkan arus listrik yang kuat? Maka kamu baca di sini ada hewan belalai gajah. Ikan ya, ikan belalai gajah. Ikan pari listrik, ada hiu kepala martil, ada echidna, hampir mirip dengan landak ya. Ada belut listrik dan ada lele listrik. Mungkin kamu bisa menemukan hewan lainnya. Silahkan nanti masuk di dalam forum diskusi untuk menjelaskan atau untuk menambahi kemungkinan hewan penghasil listrik lainnya itu apa saja ya anak-anak. Silahkan nanti masuk di dalam Google Classroom. Nah, kita lanjutkan. Ada ikan belalai gajah. Ini dia punya organ khususnya yaitu namanya sel elektroplak. Itu terdapat pada ekornya. Kalau dia intinya kalau dia istirahat, maka ekornya penghasil muatan negatif listrik statis bertegangan tinggi pada bagian dalam tubuhnya dan akan menghasilkan muatan positif pada bagian luar tubuhnya, kulitnya. Nah, arus listrik muncul itu saat otot ikan berkontraksi atau saat ikan itu bergerak. Dan saat itu bersamaan ikan mampu mendeteksi keberadaan predator. Jadi ekornya bergerak-gerak, maka dia itu intinya mencari predator ataupun mangsanya. Predator itu yang memangsa dia ya. Kemudian untuk ikan pari, hampir mirip dengan ikan pari yang ini ya, tapi ini kamu lihat, perhatikan bentuknya juga hampir sama, hanya mungkin fisiologinya yang berbeda. Kedua sisi ikan pari mampu menghasilkan listrik hingga 220 volt. Wow loh anak-anak, ini hampir sama dengan di rumah kita yang menggunakan tegangan listrik 220 volt. Ini juga bisa menimbulkan kematian kalau ikan pari listrik ini. Ya. Kemudian hiu kepala martil. Hiu kepala martil itu memiliki ratusan ribu elektroreseptor. Jadi ratusan ribu sel penerima rangsang listrik. Dia mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Luar biasa, subhanallah ya. Digunakan untuk apa? Untuk mendeteksi letak mangsanya di bawah pasir. Selain itu menghindari predator dan mendeteksi arus listrik yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Untuk yang ketiga adalah echidna. Itu hewan perairan ya anak-anak. Dia memiliki moncong yang memanjang yang fungsinya mengirimkan sinyal listrik untuk menemukan serangga atau pemangsanya. Elektroreseptor tadi terus-menerus dia basahi agar lebih mudah menghantarkan listrik sehingga dia bisa cepat menemukan mangsanya. Belut listrik, melihat itu ya, sampai ada lampunya ya. Dia dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menimbulkan kematian pada manusia dewasa. Terakhir adalah lele listrik. Ini ada di Afrika, lele air tawar ya. Memiliki kemampuan listrik hingga 350 volt. Besarnya energi yang dihasilkan sama dengan energi listrik yang digunakan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Ya, jadi seperti itu anak-anak, betapa kekuasaan Allah itu. Allahu Akbar, betul-betul ya. Nah, kalau tadi kita mempelajari tentang sel sarafnya manusia, sarafnya hewan, maka apa sih gunanya listrik statis itu di dalam teknologi? Ini yang akan kita pelajari. Ternyata bisa digunakan untuk
mengendapkan elektrostatik itu pada cerobong asap, membuang kotoran ya. Itu di situ ada asap kotor yang masuk, kemudian akan diolah, di situ ada pemberatnya, maka pemberatnya itu kotoran yang kotor itu dibawa ke bawah, kemudian yang bersih akan dikeluarkan, asap bersihnya akan dikeluarkan. Komponen utama yang ada pada alat adalah kawat yang bermuatan positif dan plat logam yang bermuatan kawat yang bermuatan negatif dan plat logam yang bermuatan positif. Maka asap yang kotor melewati kawat, beberapa partikel abu akan bermuatan negatif. Kemudian plat logam yang bermuatan positif akan menarik partikel abu sehingga membentuk jelaga yang mudah dibersihkan. Jadi nanti kotorannya keluar ke bawah, yang asap yang bersih maka keluar lewat itu ya, yang di atas itu. Nah, teknologi elektrostatis ini juga digunakan untuk pengecatan mobil ya. Itu di situ butiran cat akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa, semprot, dan udara. Butir cat akan tertarik ke badan mobil sehingga nempel ya. Badan mobil diberi muatan yang berlaimanan dengan muatan catnya. Kemudian mesin fotokopi, kamu lihat ya, kamu pernah sering memanfaatkan fotokopi, tapi belum tentu kamu berpikir bahwa dia fotokopi itu menerapkan konsep listrik statis. Hanya mungkin kacanya saja, ini cahayanya bukan, tapi konsepnya konsep optik dan listrik statis. Toner sengaja dibuat bermuatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Komponen utama dalam penerapan listrik statis adalah penggunaan toner atau tempat bubuk hitam. Oke anak-anak, materi ini sudah selesai, kamu nambah lagi silahkan. Ya, terima kasih telah bergabung dengan Bu Dwi. Tetap semangat, jaga kondisi ya. Selalu ini ya, karena kalian tidak punya bukunya, maka tolong PPT ini ambil materi yang penting-penting, kamu catat ya. Kemudian kamu masukkan di Google Form sebagai bukti bahwa kalian telah melakukan resume pada PPT ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.